Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Assalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi sahibil kitabah al-imam an-Nawawi zil karamah sahibil kitabah wa li futuhil ilmi wal hikmah وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم aku pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Ma apa-apa yang aku larang kepada kalian, fajtanibuhu maka hindarilah, tinggalkanlah. Wa ma amartukum dan apa-apa yang aku perintahkan, bihi fa'tu minhu maka laksanakanlah. Mastata'tum. Fokus kita ke sini. Ya, saya lihat kalau halal dan haram pernah dibahas di sini hadis arba'in ya. Ya, fokus kita di sini. Mastata'tum itu apa? Semampu kita atau semau kita. Ini yang akan jadi benang merah kita pada hari ini. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, hanya saja ya pernah hancur di antara atau binasa di antara kaum sebelum kalian itu kasratu masailihim, dengan sebab banyak bertanya, tentunya bertanya yang yang aneh-aneh gitu ya. Bahkan nanti ada nih di sini Nabi pernah ditanya, Pak, lagi majelis kayak gini, wahai Rasulullah, nama bapak saya siapa? Coba itu. Nah, itu bertanya niatnya untuk mengolok-olok ya, untuk sekedar ngetes aja. Nah, waqtilafuhum ala anbiyaihim, ya. Juga binasa kaum-kaum terdahulu karena sebab pertentangan mereka ya kepada nabi-nabi mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kalau bicara hadis memang tidak bisa singkat, Pak. Kenapa? Hadis arba'in ini kalau misalkan dicari translate-nya di Google itu banyak. Selesai. Tapi masalahnya apa pemahaman yang disampaikan oleh Rasul itu sama dengan apa yang kita sampaikan kalau sekedar tahu terjemahnya. Makanya hadis arba'in ini kalau bisa dibaca, dijelaskan ya, mengikuti syarahnya. Jadi mengikuti buku sekundernya. Ini ada matan, lalu dijelaskan oleh imam ya, ulama besar gitu ya. Nah, kita wayahnya kita, makomnya kita tuh baca syarahnya, bukan baca langsung hadisnya. Karena apa? Khawatir nanti apa yang ingin disampaikan oleh Rasul itu berbeda dengan apa yang kita jelaskan. Ya, bahasa gampangnya kita ngekor sama ulama, gitu. Ya. Kemudian apa sebabnya turun ini hadis? Kalau Quran itu asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Nah, asbabul wurudnya di sini dijelaskan sama Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Suatu ketika
Rasulullah tuh lagi berkhutbah tentang haji. Lalu ada salah seorang sahabat, disebutkan di sini namanya Aqra bin Habis, nanya, "Wahai Rasulullah, apa kewajiban haji ini setiap tahun?" Nanyanya nggak sekali, Pak. Nanyanya diulang sampai 3 kali. Ya. Nah, akhirnya Rasulullah menjawab, "Kalaulah saya mengatakan iya, pasti syariat itu akan diwajibkan setiap tahun dan kalian tidak akan mampu." Tuh. Maka di sini jelas, mastata'tum, ya udah, apa-apa yang sudah dilarang oleh Rasul itu udah jelas, dan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul itu sudah jelas. Mastata'tum, udah lakukan semaksimal yang kita bisa. Ya, kalau bahasa Betawinya, pokoknya lu sembahyang subuh, ya jangan sampai telat, jangan sampai kesiangan. Nah, habis itu sembahyang lu jaga, ngaji dah. Lu jangan zina, lu jangan mabok. Udah selesai, jangan banyak tanya gitu, mudahnya. Sesimpel itu. Nah, kemudian kita masuk ke manahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang Rasulullah larang maka tinggalkanlah. Nah, larangan ini, Pak, kalau bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian lihat dalam Al-Quran itu bisa bentuknya ada kata hurrimat, bisa kata haroma dalam Quran. Ini yang sudah jelas bahwa ini adalah hal-hal yang dilarang. Hurrimat tuh, alaikumul maitatu wadamu, tuh udah jelas tuh. Walahmul khinzir, ya diharamkan kepada kalian itu bangkai, darah, kemudian daging babi gitu. Jelas nih. Haramannya jelas, pelarangannya itu jelas. Ya. Nah, kemudian bisa jadi dalam bentuk yang lain, seperti kalau dalam kaidah usul fikih itu ada la nahi, ada huruf la disisipkan dalam Al-Quran, ya, itu bermakna larangan yang sifatnya haram. Contohnya apa? Wala taqrabuz zina, itu sudah mutlak, ya, larangannya bersifat haram. Ada juga larangan yang sifatnya makruh. Kalau tadi jelas, ya, larangan yang sifatnya haram, kalau kita tabrak, kalau kita tabras, ya, maka kita melanggar syariat dan siap-siap untuk menerima konsekuensinya. Kalau bapak-bapak coba pelototin teksnya di situ, giliran larangan itu nggak ada mastata'tum, ya Pak. Manahaitukum anhu fajtanibuhu, apa-apa yang aku larang maka tinggalkan lah. Nggak ada kata-kata mastata'tum, semampu, semaksimal yang kalian bisa. Tapi ketika Rasulullah bilang apa yang aku perintahkan kepada kamu, laksanakanlah mastata'tum, semampu yang kalian bisa. Ini bukti bahwasanya apa? Tidak ada tawar-menawar dalam kategori hal-hal yang dilarang oleh syariat. Misalkan la taqrabuz zina, jangan kau dekati zina, keharamannya jelas. Darurat Pak, darurat Pak Ustadz, darurat, nggak bisa. Ya, atau misalkan dalam contoh yang lain, misalkan apa, minum minuman keras sedikit aja Pak Ustadz, 1 teguk, gak sampai 1 gelas deh, gak ada toleransi dalam hal-hal yang sudah jelas keharamannya. Nah, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang biasa kita sebut dengan kondisi darurat. Karena dalam kaidah usul ada ad-daruratu tubihul
mahdhurat. Keadaan darurat itu ya bisa membolehkan sesuatu yang semula itu dilarang. Dengan catatan. Contoh, buka aurat ya, itu haram apa mubah, Pak? Haram apa makruh? Jelas kalau memamerkan aurat itu haram. Ya, perempuan ya, yang paling rojih itu menurut Syekh Wahbah Zuhaili yang boleh kelihatan cuman muka sama telapak tangan. Selain itu masa nggak boleh, kecuali sama mahramnya dengan catatan-catatan tertentu. Pertanyaan saya, di kita ya, kalau ada orang lahiran ya, itu biasanya banyakan dokter laki-laki apa dokter perempuan? Ada yang istrinya disesar sama dokter laki-laki di sini? Perempuan semua? Boleh nggak Pak asal muasal dasar hukumnya? Boleh nggak? Memperlihatkan aurat bukan sama suami kita. Dokter itu kalau misalkan suaminya sendiri ya boleh, dokternya suaminya ya. Kalau kayak kita nih misalkan yang umum-umum aja, asal muasalnya nggak boleh. Tapi dalam kondisi darurat, kalau masih bisa milih kita pilih dokternya yang perempuan. Tapi kalau misalkan memang kondisinya kita tidak bisa milih, harus nunggu misalkan sementara istri kita sudah kepayahan. Nah itu baru yang maksudnya dalam kondisi darurat, karena khawatir akan menghilangkan nyawa atau hilangnya anggota tubuh itu boleh. Walaupun begini Pak, saya lihat itu dalam salah satu kitab, kalau nggak salah Fathul Wahab, itu dibilang gini, kalau bisa ketika untuk aktif pengobatan itu ya, yang pertama dokternya harus sejenis. Nanti saya sambung pakai ini lagi ya. Sejenis, maksudnya satu jenis kelaminnya sama, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Yang kedua ya, diupayakan dokternya itu kalau misalkan harus pun ngilang ya, misalkan kayak tadi perempuan harus diobati oleh laki-laki, maka yang harus dilakukan setelah jenis kelamin itu ngilang, satu agama ya. Kalau misalkan yang satu jenis kelamin nggak ada, yang satu agama nggak ada, baru dah sisanya walaupun berbeda, dia bukan sesama muslim, itu boleh. Kesimpulannya apa Pak? Orang Islam harus ikut dalam ajang-ajang yang sifatnya keilmuan itu, teknologi itu harus tetap ikut. Jangan istilahnya fobia gitu, karena pada dasarnya ya itu tadi, kalau mau kita ikutin kitab Fathul Wahab, yang pertama harus sejenis kelamin, yang kedua agamanya harus sama. Setelah itu baru, kalau memang nggak bisa sama sekali baru ya. Makanya kita jangan fobia sama kedokteran, jangan fobia sama ya berbagai macam kecanggihan zaman yang membuat kita itu semakin terbelakang gitu. Nanti siapa yang ngobatin lagi kita? Padahal kalau kita seagama enak, bisa saling mendoakan kan. Di beberapa rumah sakit Islam itu, seperti yang saya lihat di UIN Syarif Hidayatullah tuh, di depannya kalau kita sakit mereka datang tuh langsung doa Pak. Itu kelebihannya. Nah kemudian dengan doa timbul juga rasa silaturahim antar sesama muslim ya. Kalau dalam kondisi darurat boleh. Atau misalkan
ikrah, ada paksaan. Ya, dalam kondisi tertentu kita dipaksa. Lu minum nggak nih? Kalau nggak minum, gue bunuh lu. Misalkan, ya, ada kita dalam kondisi darurat terpaksa. Nah, kemudian ada orang berlaku seperti itu. Maka ketika kita minum, ya, maka itu diperbolehkan. Tapi dengan kadar tertentu, tidak sampai membuat mabuk dan lain sebagainya, hanya sekedar agar akad di situ itu selesai. Gitu. Termasuk juga yang masyhur, yakni apa? Makan bangkai. Asal muasalnya haram. Tapi ketika mungkin lagi di hutan gitu ya, nggak ada makanan yang lain, cuman ada bangkai satu-satunya. Kalau kita nggak makan mati, maka boleh. Tapi tetap makannya seukuran bisa bertahan hidup, jangan sampai kenyang. Itu. Ya. Nah, yang kedua, larangan yang sifatnya makruh. Dalam Al-Qur'an disebutkan wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun. Ini sama-sama menggunakan la. Lain kali saya minjem papan tulis ya, Pak. Karena enak jelasinnya tuh pakai ini. Yang tadi la. Lah, gimana nih? La ya, la taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina. Hukumnya apa, Pak? Haram. Yang satu la lagi nih, sebelah sini la. Wala tayammamul khabisa, ya, minhu tunfikun, dan jangan kamu memilih yang buruk-buruk, ya, untuk diinfakkan kepada mereka. Dua-duanya lah. Ini lagi bicara infak. Ya, infak itu harusnya apa yang kita pengen, ya, yang bagus menurut kita kasih orang. Nah, menurut Quran ini, ya, jangan kau memilih-milih sesuatu yang buruk malah untuk kasih orang gitu. Sama-sama pakailah, tapi yang satu hukumnya tadi apa? Haram, yang satu hukumnya makruh. Apalagi yang makruh di sini saya sebutkan sesuai dengan kitab aslinya, ya, mau sembahyang Jumat makan bawang goreng. Nah, itu sifatnya makruh, termasuk diantara yang lain misalkan minum sambil berdiri gitu ya, itu juga termasuk makruh. Berbeda hukumnya dengan yang tadi. Kalau yang tadi kita laksanakan maka kita dosa. Tapi kalau makruh ini, maka kalau kita lakukan itu hanya dibenci, tidak sampai dosa. Gitu. Walaupun nanti kalau para jamaah di sini kebetulan kan belajarnya al-fiqhu 'alal madzahibil arba'ah, ya, fikihnya 4 mazhab. Nah, Imam Hanafi itu punya kriteria lagi. Makruh, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Nanti bisa dikonsultasikan langsung sama Kiai Yusri sebagai pembina dari atau pengampu dari pelajaran fikih tersebut. Itu ya. Nah, sekarang kita pindah. Tadi udah tuh jelas ya, apa yang dilarang oleh Rasulullah. Tidak ada toleransi kecuali dalam kondisi darurat. Kemudian sekarang wama amartukum bihi fa'tu minhu fastata'tum, dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakan mastata'tum, mampu atau semaunya, Pak, kira-kira. Kalau semaunya sembahyang sehari berapa kali? Kalau semaunya sholat subuh lagi enak-enak tidur, itu semaunya. Tapi di sini dibilang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mastata'tum, apa maksudnya? Ai atoktum, sekuat tenaga, semaksimal mungkin yang bisa kasih dalam ibadah itu. Li'anna fi'lahu huwa ikhrajuhu minal adami ilal wujudi. Yang namanya tadi tuh mastata'tum itu ngeluarin sesuatu yang semula tidak ada menjadi ada.
Yang tadinya tidak sholat subuh, nggak apa-ngapain, jadi sholat subuh. Dalam riwayat yang lain, maksudnya mastata'tum itu adalah semampu kita sampai tidak ada kemampuan sedikit pun untuk tidak melakukannya. Ya, ini ukuran mastata'tum. Maka nggak ada bahasa lagi, puasa saya nggak mampu Ustaz. Buka zohor aja, buka zohor. Nah, nggak ada. Nah, kecuali dalam kembali kondisi yang di luar pada kebiasaan, seperti sakit. Sakit pun dilihat dulu, sakitnya yang berat apa sakit yang ringan. Kalau sakit yang ringan lanjutkan, tapi kalau sakit yang berat maka diperbolehkan untuk apa? Fa'iddatum min ayyamin ukhor, boleh ganti di lain waktu. Dilihat juga kadar kesusahannya, nggak bisa diri sembahyang, masih bisa apa? Duduk. Kalau duduk tidak bisa maka boleh tiduran. Ya, dilihat lagi dari kondisi di luar kebiasaannya itu seperti apa. Nah, kemudian ada kaedah di sini, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Masyaqqah atau kesempitan itu bisa mempermudah, bisa mendatangkan kemudahan. Maka kalau kita lihat di sini, ini sebuah kaidah usul fikih yang sangat membantu kita. Saya kasih contoh, Pak. Ada nggak di sini yang ngerasain dulu buang air besar itu bukan di toilet seperti sekarang, di kebun? Ngerasain nggak, Pak? Ngerasain? Untung saya nggak. Kata orang tua saya dulu, mungkin beda-beda ya. Kalau buang air besar, ya, kalau masih ada jamban masih mending. Tapi di tempat-tempat yang lain itu cuma pakai apa? Tanah dilobangin. Ada yang ngerasain nggak, Pak? Ngerasain, Pak? Terus kalau udah buang air di situ, nanti kalau udah mumbul pindah, ya Pak? Jadi pupuk. Ya, pertanyaan saya, Bapak buang air di satu tempat sini, udah mumbul pindah, ada lalat nempel di situ. Nah, lalat nempel di kotoran itu, lalu pergi sembahyang, nemplok tuh laler ke baju yang Bapak pakai buat sembahyang, sah apa enggak? Sah apa enggak? Kalau enggak tahu, enggak apa-apa. Itu kaidah yang selalu kita pakai ya. Orang enggak tahu enggak apa-apa dah, iya. Nah, ini kaidah yang tadi itu mastata'tum maksudnya. Kita udah usaha semaksimal mungkin, tapi kaki laler siapa yang bisa lihat coba? Harus pakai apa? Microsoft. Ya, pakai apa? Pembesar gitu ya. Nah, maka menurut sebagian fuqaha itu boleh. Tetap sah sembahyangnya. Karena apa? Susah, Pak. Susah. Zaman dulu ya Allah. Ya, alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit udah berubah. Apalagi Kak, Pak, misalkan gini. Ada yang pernah ngerasain buang air di rest area? Siapa di sini yang sering keluar kota? Kalau di rest area tuh beser mulu. Ya, pertanyaan saya Pak, kalau kita beli barang tuh jelas, ya, Bapak beli motor jelas, speknya ininya ini, kecepatannya ini, kelebihan kekurangannya ini. Tapi kalau transaksinya kayak tadi tuh WC, jelas nggak Pak? 2000 dua orang masuk, si Fulan, Ahmad, sama satu lagi katakanlah si Zakaria masuk dua-duanya. Bayarnya sama 2000, tapi sama nggak Pak keluarnya? Yang satu setengah jam, yang satu bisa jadi 1 jam. Yang satu pakai airnya dikit, yang satu bisa jadi banyak. Gimana tuh transaksinya biar halal? Kepikiran nggak Pak? Udah Pak, namanya lagi darurat, kencing aja, bayar 2000 selesai.
Nah, ini kaedahnya mastata'tum, semaksimal yang kita bisa. Boleh, Pak. Gitu. Transaksi yang semacam itu karena sulit untuk menentukan, kan nggak mungkin juga. Setelah keluar tadi habis berapa liter tuh air yang pakai buat cebok. Nggak sampai sedetail itu, ya. Itu inti dari mastata'tum. Langsung saya geser karena waktu, ya. Yang terakhir adalah fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Nah, hanya saja banyak umat terdahulu itu ya celaka binasa karena banyak bertanya. Tentunya bertanya sesuatu hal yang bukan hal-hal yang sifatnya darurat, sifatnya harus diketahui. Makanya saya cantumkan di sini. Ya, bertanya itu hukumnya bisa 3. Yang pertama fardu ain. Fardu, Pak. Nanya fardu ain, bukan fardu kifayah. Bukan yang sifatnya kalau udah diwakili oleh orang lain itu selesai, tidak. Mana yang bertanya harus hukumnya itu fardu ain? Yang pertama bertanya seputar tentang hukum bersuci, tentang sembahyang, tentang hukum puasa, zakat, haji, jual beli dan lain sebagainya. Ini hukumnya fardu ain karena kita wajib tahu untuk sehari-hari kita. Nah, yang kedua, bertanya hukumnya bisa jadi haram. Kenapa? Bila pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang memang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak, yang lagi banyak viral. Sepengetahuan saya, sepanjang pemahaman saya belajar, kalau Al-Qur'an Allah sudah bilang wa ma adraka, maka itu bahasanya sudah tidak bisa lagi diterka-terka. Kenapa? Itu sudah wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, wa ma adraka mal qari'ah. Apa yang kamu ketahui tentang hari kiamat? Ini bertanya maksudnya bukan bertanya karena nggak tahu. Tapi ini bertanya maksudnya melemahkan bahwasanya kamu nggak bakalan tahu. Bahasa kitanya tahu apa sih lu? Itu nanya apa? Sebenarnya agak ada rasa-rasa gimana gitu. Tapi nanya, lu tahu nggak tentang ini? Wa ma adraka mal qari'ah. Dan wa ma adraka yang lain. Kalau sudah pembahasannya wa ma adraka itu sudah tidak mungkin akal bisa menjangkau. Ya. Banyak dalam Quran. Nah, wama adraka mal qari'ah saya jelaskan sedikit, itu kan tentang hari kiamat. Maka di sini dibilang menurut pengarang kitab ini, maka haram menanyakan kapan waktu pastinya terjadinya kiamat. Karena itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nanya tentang ciri-cirinya boleh. Nah, termasuk juga bertanya ketika niatnya itu mengada-ada atau memperolok-olok, maka itu juga jatuhnya haram. Atau seperti ini, seperti yang saya singgung di muka tadi. Ya. La ta'allamul ilma litubahu bihil ulama au tumaru bihi sufaha. Rasul udah bilang, ya, jangan kalian belajar menuntut ilmu niatnya itu untuk mengalahkan ulama. Maka saya menghindari, ya, tadi dalam kitab Arba'in itu kan temanya sekitar 40-an. Saya menghindari mencomot-comot, kenapa? Takutnya ada sedikit dalam hati saya niat untuk menyerang orang lain, menyerang ulama yang lain. Karena Nabi sudah bilang, ya, jangan menuntut ilmu dasarnya ingin mengalahkan ulama yang lain. Makanya enak ngajinya begini, Pak. Bab 1, 2, 3, 4, 5 itu nggak ada tendensi apa-apa. Ketika menjelaskan murni pure ulama, pure ilmu. Dan yang akan disampaikan nanti itu benar-benar nur, sehingga jamaahnya pun bisa nerima dengan baik. Autumaru bihi sufaha, atau niat tuntut ilmu itu untuk membantah orang-orang yang bodoh. Nah, ini juga nggak boleh.
gitu ya. Nah, yang terakhir bertanya itu hukumnya bisa sunnah. Ya, ketika pertanyaan-pertanyaan ini ya kita tanyakan tentang hal-hal yang mengiringi ibadah-ibadah yang wajib. Saya rasa karena waktunya sudah lebih ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya yang pertama, tidak ada toleransi dalam hal-hal yang sudah dilarang oleh syariat. Yang kedua, kerjakanlah ya segala apa yang diperintahkan oleh Rasulullah semaksimal yang kita bisa, semampunya bukan semaunya. Dan yang terakhir, dalam bertanya pun ada etikanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan apabila ada pertanyaan.